Ada sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidina wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah la rabba siwa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, sanjungan puja dan puji mari kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga, sehingga wajib kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang tidak nampak, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Dengan syukur itulah kita akan ditambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, selama 30 hari kita senantiasa beriktikad untuk beribadah lebih baik daripada hari dan bulan sebelumnya. Kita melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah wajib, dan juga kita terus menambah dengan amalan-amalan sunnah. Siang hari kita menahan lapar dan dahaga. Ketika malam hari kita beribadah kepada Allah dengan zikir, dengan tadarus dan lain sebagainya. Itulah amalan-amalan yang kita lakukan saat berada di bulan Ramadan. Ramadan telah meninggalkan kita. Lalu bagaimanakah dengan kita yang telah meninggalkan bulan Ramadan ini? Maka mari kita menata hati
setelah Ramadan. Bagaimanakah menata hati setelah Ramadan itu? Yang pertama adalah mari kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa harus berterima kasih? Karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Sebagaimana janji Allah lewat lisan Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, diampunilah dosa-dosanya. Sehingga kita berterima kasih kepada Allah, ada kesempatan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak hanya itu, ada kesempatan bagi kita sebulan penuh itu kita berinvestasi dalam beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka itu adalah kenikmatan yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Maka setiap kali kita mendapatkan kesempatan beramal soleh, berterima kasihlah kepada Allah. Sebagaimana saat kita selesai melakukan sholat fardu, salah satu di antara zikir yang kita ucapkan adalah kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka salah satu di antara kalimat zikir itu adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah. Yang kedua, menata hati setelah Ramadan itu, janganlah kita bangga dengan amal soleh yang kita lakukan. Jangan pernah kita menghitung berapa banyak sedekah yang sudah kita keluarkan. Jangan pernah kita menghitung berapa banyak lantunan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita khatamkan. Jangan pernah kita pula menghitung berapa lama kita beriktikaf di masjid. Kenapa? Karena di dalam kitab Nasaikhul Ibad dikemukakan alamat syaqawati arba', ada 4 tanda kecelakaan. Yang pertama adalah nisyanul dzunubi al-madiyah wa hiya indallahi mahfudah. Alamat orang yang celaka itu adalah lupa dengan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Padahal dosa-dosa yang telah ia lakukan itu wa hiya indallahi mahfudah, dicatat rapi oleh Allah. Dosa kita, kesalahan kita dicatat rapi oleh Allah. Sehingga jangan pernah kita melupakan dosa kita, tetapi ingatlah dengan dosa itu sambil kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ketahuilah bahwa air mata yang tak kalah kita teteskan saat kita sendirian berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah adalah bagian dari 7 kelompok yang nanti di akhirat akan dinaungi oleh Allah saat tiada naungan di dalamnya. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Siapakah dia? Adalah orang tak kalah sendirian, dia mengingat dosa-dosanya sampai kemudian menangis. Maka kelompok ini adalah orang-orang yang nanti bakal dinaungi oleh Allah. Lalu di dalam kitab Nasaikhul Ibad itu disebutkan orang yang celaka yang kedua adalah wa dzikrul hasanat walam yadri aqabilat amrudat.
orang-orang yang senantiasa mengingat-ingat kebaikannya, padahal dirinya sendiri tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Sehingga jangan kita bangga dengan amal soleh yang kita lakukan, karena amal soleh itu yang kita lakukan itu kita tidak tahu amal soleh itu diterima oleh Allah ataukah tidak, sehingga tidak perlu kita membanggakan. Siapa yang menjamin kalau puasa kita diterima oleh Allah? Tidak ada. Siapa yang menjamin sholat kita itu diterima oleh Allah? Tidak ada yang menjaminnya. Siapa yang menjamin sedekah kita, zakat kita diterima oleh Allah? Tidak ada yang menjamin kecuali hanya Allah. Sehingga jangan kita bangga dengan amal soleh yang kita lakukan. Orang yang bangga dengan amal solehnya, dia akan merasa cukup dengan amal yang ia lakukan. Tetapi ketika seseorang merasa bahwa amalnya itu kurang, maka dia akan menambah amal-amal soleh yang lainnya, merasa kurang tentang amal solehnya. Sehingga jangan pernah kita membanggakan, menghitung-hitung amal soleh yang kita lakukan. Adalah sahabat Abu Hurairah. Dia adalah sahabat yang meriwayatkan 7.000 hadis lebih dari Rasulullah SAW. Tak kala hendak meninggal dunia, Abu Hurairah menangis. Saat menangis itulah kemudian sahabat-sahabat yang lain mendekati Abu Hurairah. Saat hendak sakaratul maut itu, sahabat-sahabat kemudian lantas berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis?" Maka Abu Hurairah kemudian mengatakan, "Wahai sahabatku, sesungguhnya setelah ini aku akan menghadapi perjalanan yang sangat panjang, yakni kematian. Dan ternyata bekalku amatlah sedikit." Jamaah yang dirahmati Allah, sekelas sahabat utama Abu Hurairah merasa amalnya masih kurang. Bagaimana dengan kita? Sehingga jangan pernah kita membanggakan amal soleh yang kita lakukan. Yang ketiga, menata hati setelah Ramadan itu, mari kita berdoa kepada Allah. Ibrahim alaihissalam saat selesai membangun bangunan Ka'bah, maka dia kemudian menengadahkan tangannya. Perilaku Ibrahim ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim selesai membangun pondasi Ka'bah bersama Ismail, maka Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka selepas dari Ramadan banyak-banyaklah kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah puasa kami meskipun puasa kami penuh dengan kekurangan. Ya Allah, terimalah sedekah kami meskipun sedekah kami penuh dengan kekurangan. Ya Allah, terimalah tadarus Al-Quran kami meskipun bacaan-bacaan Al-Quran kami penuh dengan kekurangan. Mari kita sering-sering berdoa supaya amal itu diterima oleh Allah. Yang kedua adalah doa supaya kita istiqomah di dalam beramal.
Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini supaya kita istiqamah. Selepas dari Ramadan kita masih menjalankan ritual-ritual ibadah selama di bulan Ramadan. Selepas kita dari Ramadan kita masih berdiri melakukan sholat qiyamul lail dan sholat tahajud. Selepas Ramadan kita masih melakukan puasa sunnah. Selepas Ramadan kita masih membaca Al-Quran. Itulah istiqomah yang harus kita hidupkan pasca Ramadan. Bukankah di antara min alamati qubulil amal, tanda-tanda diterimanya amal itu adalah ada bekas. Kalau kita tidak ada bekas setelah Ramadan, tidak ada bekas qiyamul lail, sholat tahajud, tidak ada bekas kita mengaji, tidak ada bekas kita melakukan sedekah dan lain sebagainya, maka alamat puasa kita adalah tidak diterima. Sebaliknya min amali qubulil amal, min alamati qubulil amal, tanda-tanda diterimanya amal itu adalah amal soleh setelahnya. Sehingga mari kita hidupkan kembali amalan-amal ibadah di luar bulan Ramadan. Yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah, menata hati setelah Ramadan itu, mari kita bersama-sama waspada dengan godaan syaitan. Rasulullah SAW mengatakan, saat kita keluar dari Ramadan kita diampuni dosa-dosanya. Namun syaitan kemudian tidak rela kalau kita tetap suci, tetap fitrah. Maka syaitan kemudian bersumpah di hadapan Allah, yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima awaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkaulah telah menghukumku sesat, maka saya akan benar-benar menghalangi dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka manusia itu dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Inilah komitmen syaitan, inilah sumpah syaitan akan menggoda kita, sehingga selepas dari Ramadan mari kita berhati-hati jaga kefitrahan ini sampai kita ditakdirkan oleh Allah bertemu pada bulan Ramadan yang tahun yang akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika saat Rasulullah SAW melakukan sholat tahajud, maka ada iblis yang menggoda Rasulullah SAW. Di dalam kitab Bukhari halaman hadis nomor 3423, inna ifrita minal jinni tafallatal bariyatil yaqta'a ala sholati. Sesungguhnya jin ifrit itu datang kepadaku menggoda sholat malamku. Lalu kemudian aku berta'awud kepada Allah. Aku diberikan kemampuan oleh Allah untuk menangkap jin itu. Lalu kemudian aku ikat. Sekiranya, kata Rasulullah SAW, aku tidak teringat oleh doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Tuhanku, berilah aku kekuasaan
yang kekuasaan itu tidak engkau berikan orang-orang setelah aku. Maka aku malu dengan doanya Sulaiman itu. Akhirnya iblis itu kemudian aku lepaskan. Sekiranya aku tidak malu, maka iblis itu akan aku ikat di tiang Masjid Nabawi sehingga kalian bisa melihatnya. Namun karena doanya Nabi Sulaiman itu, kemudian aku melepaskannya. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis itu Rasulullah SAW di tengah sholat tahajudnya digoda oleh iblis. Itu adalah sekelas Rasulullah masih digoda oleh setan, masih digoda oleh iblis. Bagaimana dengan sekelas kita? Pastilah kemudian kita juga akan digoda oleh setan. Bagaimana cara setan itu menggoda? Satu adalah setan itu menggoda dengan membisiki kita supaya kita ragu-ragu, supaya kita was-was. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu kemudian merasuk pada dada manusia supaya kita ragu-ragu, supaya kita was-was. Ragu-ragu itu bisa mengurangi ibadah kita. Contoh, ketika kita sholat kemudian kita ragu-ragu, apakah kita sudah rakaat yang ketiga ataukah rakaat yang keempat? Akhirnya kemudian rusaklah sholat kita. Ketika seseorang kemudian takbiratul ihram kemudian ragu-ragu sehingga tidak cukup kemudian sekali Allahu Akbar, tetapi diulang lagi, maka sesungguhnya itulah setan kemudian menanamkan sifat was-was, menanamkan sifat ragu-ragu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan yang ragu menuju kepada yang yakin. Itulah cara setan kemudian menanamkan keraguan. Ragu-ragu juga bisa kemudian mengurangi keimanan kita kepada Allah. Saat orang ragu-ragu dengan hari kiamat, maka sesungguhnya dia kufur. Saat seseorang itu ragu-ragu dengan surga dan neraka, maka sesungguhnya dia telah mencoreng keimanannya. Saat orang ragu-ragu dengan adanya alam kubur, maka sesungguhnya imannya telah tercoreng. Itulah setan di dalam menggoda manusia, ditanamkan sifat ragu-ragu. Yang kedua adalah setan itu menggoda kita dengan cara mengaburkan pandangan. Sesuatu yang jelek terasa indah, sesuatu yang jelek terasa begitu nikmat. Itulah kemudian setan, waspada godaan-godaan setan. Tidak hanya itu, setan juga menakut-takuti manusia. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asyaitonu ya'idukumul fuqra. Setan itu menakut-nakuti kalian akan menjadi fakir ketika kalian akan infak dan sedekah. Itulah, mari kita waspada terhadap godaan setan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, sehingga marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, dan serangkaian ibadah-ibadah yang lain menjadi amalan makbulan, amalan yang diterima oleh Allah. Semoga segala khilaf dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita keluar dari Ramadan sebagai pribadi-pribadi yang fitri. Sehingga mari kita bersilaturahim, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Dosa kita kepada Allah insya Allah dihapus.
Namun ketika kesalahan kepada sesama manusia, ada kewajiban kepada kita untuk minta halal kepada orang yang pernah kita dolimi, kita sakiti. Maka selepas Ramadan kita ada tradisi yang dinamakan dengan silaturrahim. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma la tada' dzamban illa ghafarta wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana wa aba'ana wa ummahatana min ahlil ilmi wa min ahlit taqwa wa min ahlil jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.